Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Qala al-musannifu rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Adabus syurbi. Adabuhu kathiratun minha tanawulul ina'i bil yamini wan nadaru fihi qabla syurbi wat tasmiyatu wal julusu ila akhirih. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kula panjenengan saged bertemu kembali pada keadaan sehat walafiat, yang mana kula panjenengan sudah mencapai hari ke-10 dalam bulan Ramadan. Nggih, alhamdulillah nggih lancar sedanten urusane puasane juga lancar. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kula panjenengan pada kitab Taisirul Khalaq ini Imam Hafidz sudah menuliskan terkait adabul akli, dan sekarang bab selanjutnya yaitu adabus syurbi. Yang dimaksud adabus syurbi di sini adalah tata cara dalam minum. Kemarin kan sudah terkait tata cara dalam makan, yang selanjutnya yaitu tata cara dalam minum. Adabuhu kathiratun. Adab atau etika ketika minum itu ada banyak. Yang pertama yaitu tanawulul ina'i bil yamini. Mengambil wadah atau gelas air itu dengan tangan kanan. Di sini ada redaksi tanawulul ina. Sedikit belajar terkait bahasa Arab, bahwasanya tanawalu itu ada dua arti. Bisa dikatakan mengambil, bisa dikatakan menikmati. Jadi kalau untuk sarapan tanawalul fatur itu artinya menikmati. Tapi kalau untuk suatu benda tanawalul ina itu artinya mengambil. Jadi dalam bahasa Arab satu kata itu bisa mempunyai beberapa arti. Itu sekedar pengetahuan saja nggih. Untuk saya juga biar gak lupa, dan untuk panjenengan supaya tahu. Tanawalul ina ibil yamini, yaitu mengambil gelas air dengan tangan kanan. Wan nadaru fihi qabla syurbi. Jadi ketika mau minum itu ada penghususan nggih. Ketika minum, kalau ketika makan tidak boleh melihat-lihat makanan yang ada di hadapan. Jadi kalau yang ada di hadapan dimakan pun, tapi kalau dalam minum, kalau mau minum itu harus melihat airnya, air yang ada di dalam gelas. Jadi itu perbedaannya. Kalau makan tidak boleh, kalau minum boleh. Jadi malah itu etika yang benar, etika yang diharuskan. Jadi kalau minum itu mengambil dengan tangan kanan, terus yang ada di dalamnya itu dilihat. Lah itu etikanya. Wat tasmiyatu selanjutnya yaitu membaca bismillah. Wal julusu, dan minum dalam keadaan duduk. Lah ini ada lagi wa massul ma'i li'anna abbahu yadurrul kabida. Wa massul ma'i di sini yang dimaksud apa? Yaitu kalau minum itu harus dihirup, disesep. Jadi mboten angsal, abbah itu mboten angsal, yaitu ngelogok. Jawane niku ngelogok. Jadi kalau minum itu langsung klok lah niku sanes etika yang benar. Lah kalau minum itu harus disesep, karena ada alasan juga pengecualian terkait hal ini. Ada suatu alasan di dalam kitab ini juga diterangkan bahwasanya li'anna, ini ada li'anna nggih, alasannya abbahu yadurrul kabida.
Karena gelogok atau meminum dengan cara menenggak itu akan membahayakan pada hati, kabida, al-kabida. Nah, jadi kalau mungkin jenengan pernah merasakan kalau minum dalam keadaan tergesa-gesa, dalam keadaan kesusu, lah niku hatinya iku sakit, jadi kayak merongkol nggih ngoten lek anu kalau kesusu. Jadi kayak glok-glok itu kan sakit. Lah itu karena hal yang membahayakan seperti itu bukan termasuk etika yang benar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli alaihi, musul ma'a masson wala ta'ubbuhu abban. Nah, ini juga ada dalil yang menerangkan terkait hal demikian, terkait perbedaan gelogok kali nyesep. Lah itu ada dalilnya, ada hadisnya juga. Apa? Musul ma'a masson, hiruplah atau seseplah kalau minum, karena wala ta'ubuhu aban, dan jangan ditenggak. Jadi kalau Jawanya nyesepo sapa sira kabeh almaa ing banyu mason kelawan nyesep temenanan. Jadi kalau hadis ini tuh menerangkan sudah dihirup saja kalau minum. Jadi janganlah kalian minum dalam cara menenggak, karena itu tidak baik. Wa minha asyurbu fi salasati anfasin. Nah, terus bagaimana kalau dalam hal demikian? Pasti kan ada tata caranya. Jadi caranya yaitu asyurbu fi salasati anfasin, minum di dalam 3 nafas. Lah, yang dimaksud di sini bukan minum ketika minum bernafas di dalam air, boten. Bernafas di dalam gelas, boten. Itu hal yang salah. Yang benar seperti apa yang dimaksud dari 3 nafas? Yaitu yusammi fi kulli wahidin wa yahmadu fi akhirihi. Caranya yaitu setiap satu nafas, setiap satu hirupan itu membaca bismillah, kemudian diakhiri alhamdulillah. Lah, sunnahnya, etikanya ketika dalam minum itu minum dalam 3 tegukan. Jadi waktu minum pertama kali bismillahirrahmanirrahim, minum, ditaruh alhamdulillah, disesep, dihirup. Lalu bismillahirrahmanirrahim, minum, ditaruh alhamdulillah. Yang ketiga bismillahirrahmanirrahim, minum, ditaruh alhamdulillah. Lah, dalam keadaan demikian itu dengan tata cara demikian itu akan menjaga kita dari kebahayaan atau yadurul kabida, rasa sakit ketika ada di organ dalam yaitu hati, dan juga akan menghindari haus yang terlalu berlebihan. Jadi meskipun kita dalam keadaan haus banget sampai atau ketika capek, ketika panas, itu malah gak baik minum terlalu tergesa-gesa dan juga minum terlalu langsung gelogok banyak, itu mboten baik tambahan. Jadi dengan tata cara ini itu bisa mengurangi haus yang berlebihan. Nggih, saged difahami nggih. Jadi yang dimaksud dalam 3 nafas itu seperti itu. Nah, sedangkan larangannya wala yatanaffasu fil ina. Ina ini wadah atau bisa dikatakan gelas lah untuk suatu air. Jadi dilarang untuk bernafas di dalam gelas. Jadi ketika bernafas kan kula panjenengan ketika menghirup udara itu yang masuk oksigen, yang keluar karbon dioksida. Nah, seperti halnya kemarin kan tidak boleh meniup makanan, dan sekarang ketika minum juga tidak boleh bernafas di dalam gelas. Karena apa? Karena karbon dioksida yang kita keluarkan ketika bernafas itu membahayakan. Jadi ketika karbon dioksida kembali lagi ke dalam tubuh itu bahaya. Jadi boten angsal, wala yatajasya fihi, dan tidak boleh kalau Jawanya itu gelegeen nggih. Yatajasya fihi di dalam gelas.
Jadi setelah minum sudah diselesaikan dulu minumnya baru gelegeen. Jadi bukan etika yang baik kalau gelegeen di dalam gelas. Nggih Indonesia ini nopo nggih mboten semerem nggih. Kalau belajare nggih makna gundul. Jadi belajare niku makna jawen. Dugi pondok. Wa ida syariba wa arada ayyashkiya ghairahu. Dan ketika minum kalau panjenengan semisal ada di suatu pertemuan atau di halayak ramai atau ketika minum itu ada orang banyak yang bergantian ingin minum juga, wa arada ayyashkiya ghairahu, dan kalau panjenengan berniat untuk memberikan atau menyulurkan gelas yang sudah kita pakai, falyuqaddim man ala yaminihi alaman biyasarihi. Maksudnya apa? Maka ketika kula panjenengan mau menggantikan gelas yang setelah kita pakai solor nggih, gantian. Lah niku etikanya harus mendahulukan orang yang ada di sebelah kanan daripada orang yang di sebelah kiri. Walau kana afdola, meskipun ada pengecualiannya, meskipun orang yang berada di arah kiri kita itu adalah orang yang lebih utama. Lah niki enten contoh nih. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli alaihi. Karena Nabi juga memberi contoh. Saqa a'rabiyan kana ala yaminihi qabla Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma. Karena Nabi ketika di samping kanannya itu ada orang Badui, orang Arab Badui. Jadi orang Arab yang kulitnya hitam, tinggi, keriting rambutnya lah. Itu suku seperti itu ada di sebelah kanannya Rasulullah. Sedangkan ada kaum yang berada di sebelah kirinya Rasulullah itu adalah Abu Bakar dan Umar. Lah, sudah jelas nih dari orang Arab Badui dan juga sahabat-sahabat Nabi yang mulia itu pasti lebih muliaan Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Tetapi dalam contoh yang sedemikian rupa karena ada etika dan juga adab dalam minum, Rasulullah malah memberikan gelas bekas yang dipakai Rasulullah kepada orang Arab Badui, pada orang yang di sebelah kanannya. Kemudian Rasulullah dawuh apa? Waqala al-aimana fal aiman. Dahulukan yang kanan dan yang kanan dan juga yang kanan. Jadi kanan yang seterusnya, setelah itu baru yang kiri. Lah itu adalah kemuliaan dari anggota kanan. Lah itu juga dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, makan dan minum itu adalah mungkin sesuatu yang mubah, sesuatu yang biasa. Tetapi makan dan minum itu sangat bermutu. Di dalam Al-Quran sudah diterangkan bahwasannya kulu washrobu. Bahkan Sayyidina Umar ketika dalam pertama kali ditunjuk menjadi khalifah, yang dikeluarkan, yang pidato yang disampaikan oleh Sayyidina Umar apa? Prestasi tertinggi yang saya dapatkan adalah saya bisa makan. Karena apa? Karena dalam keadaan saya bisa makan, saya bisa merasakan yang namanya syukur. Jadi yang membuat saya bangga bukan saya menjadi khalifah, bukan saya mendapatkan gelar Al-Faruq, bukan saya menjadi sahabat Nabi. Itu memang suatu kebanggaan yang tidak bisa diucapkan. Tetapi lebih bangga pula saya bisa makan. Karena apa? Karena jawaban Sayyidina Umar adalah ketika saya tidak jadi khalifah, ketika saya tidak jadi Al-Faruq, tidak dijuluki dengan Al-Faruq, saya tidak mati. Tapi ketika saya tidak makan dan minum, saya mati. Lah ini bentuk dari rahmatal lil
alamin. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Agus Bahauddin Nur Salim juga pernah menerangkan bahwasanya pernah ditanyai dulu waliullah itu ketika mengingatkan para raja, apa yang kamu banggakan sekarang? Apakah kamu bangga punya kekuasaan? Iya, saya bangga. Apakah kamu bangga punya pangkat? Iya, saya bangga. Tetapi ketika kamu menemui musim kemarau dan tidak ada seteguk air pun, apakah kamu rela menggadaikan, memberikan semua kekayaanmu hanya demi seteguk air? Iya, saya rela. Karena apa? Karena tidak punya kerajaan, tidak punya harta, tidak punya pangkat pun saya tidak akan mati. Tetapi ketika saya tidak punya, tidak minum seteguk air pun saya akan mati. Lah, dalam hal sedemikian rupa itu juga kula saged merasakan terkait rahmatan lil alamin. Jadi hal-hal sekecil apapun itu perlu disyukuri, karena ketika kula panjenengan sudah kehilangan rahmat dari Allah, sudah kehilangan rizki dari Allah, bahkan dari hal yang sekecil apapun kula panjenengan akan merasakan akibat yang fatal, penyesalan yang sebesar-besarnya. Mungkin cukup pada pagi hari ini. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Mungkin sakit diakhiri dengan bacaan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim binal ahwa limuqtahimin ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho alinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.